Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tauhid, memasuki bab yang ke-17. Penulis kitab Tauhid Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah berkata, Babu Asy-Syafa'ati, bab tentang syafaat. Bab tentang syafaat. Jemaah sekalian, pembahasan tentang syafaat itu terdapat dalam buku akidah secara umum dan buku tauhid secara khusus. Ini semakin penting dibahas karena adanya penyimpangan, karena memang itu ajaran Islam yang harus kita yakini, dan juga karena ada adanya penyimpangan, karena adanya penyimpangan dalam masalah ini. Dalam pembahasan akidah secara umum, ada golongan yang mengingkari syafaat, seperti golongan Khawarij. Mereka mengingkari syafaat, dan sebagian golongan Ahlul Kalam, karena bagi mereka enggak masuk akal, dan mereka menolak sebagian hadis tentang syafaat dengan berbagai alasan. Di antaranya ada yang beralasan hadisnya ahad, padahal dalam syariat Islam tidak membedakan hadis mutawatir dan hadis ahad. Selama hadis itu sahih, maka harus kita terima sebagai akidah. Iya. Dan kaum Khawarij, kalau mereka terima hadis tentang syafaat, terutama hadis-hadis tentang syafaat bagi para pelaku dosa besar, maka runtuh akidah mereka, karena mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar dan mereka yakin kekal di neraka. Kalau mereka terima hadis-hadis tentang syafaat, maka runtuh akidah mereka. Baik. Kemudian dibahas dalam buku-buku tauhid secara khusus. Di samping ini bagian dari ajaran Islam yang harus kita pahami dengan baik dan juga sangat terkait dengan tauhid, maka para ulama membahas dalam buku-buku tauhid juga karena ada penyimpangan di dalamnya. Siapa yang menyimpang? Yaitu sebagian golongan tasawuf, tarekat sufiyah, dan yang semisal dengan mereka, yaitu yang terjerumus dalam syirik. Mereka mengakui ada syafaat, tapi berlebih-lebihan cara mereka beriman atau menyikapi syafaat. Mereka berlebih-lebihan sampai pada tingkat kesyirikan. Jadi kalau Khawarij dan sebagian Ahlul Kalam itu menolak syafaat, kalau sebagian golongan tarekat sufiyah, tasawuf, mereka meyakini syafaat tapi sampai pada tingkat kesyirikan, melampaui batas. Maka Ahlus Sunnah berada di tengah-tengah. Inilah malam hari ini kita akan jelaskan syafaat menurut para ulama ahli sunnati wal jamaah. Baik, jemaah sekalian, secara bahasa syafaat itu maknanya adalah diddu al-witir, dari kata asy-syaf'u yang maknanya adalah diddu al-witir. Syafaat adalah lawan daripada ganjil. Berarti syafaat artinya apa? Genap. Baik, itu secara bahasa. Adapun secara istilah, syafaat itu maknanya adalah at-tawassut lil ghair bijalbi manfaatin au daf'i madarratin, menjadi penengah untuk orang lain, apakah untuk meraih kemanfaatan atau menolak kemudaratan. Ini arti syafaat secara istilah, menjadi penengah untuk orang lain
demi meraih suatu kemanfaatan atau mencegah atau menolak suatu kemudaratan. Baik. Dan jemaah sekalian, pembahasan syafaat dalam syariat Islam masuk juga dalam masalah fikih, tapi itu fikih syafaat di dunia. Jadi syafaat dalam syariat itu ada syafaat di dunia dan syafaat di akhirat. Yang kita bahas di sini adalah syafaat di akhirat. Tapi juga masuk dalam bab fikih atau bab akhlak mulia, memberi syafaat. Ini juga disebutkan dalam dalil-dalil syar'i seperti firman Allah, "May yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibum minha wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflum minha." Barang siapa memberi syafaat yang baik, maka dia mendapatkan bagian pahalanya. Dan barang siapa memberi syafaat yang buruk, maka dia mendapatkan bagian dosanya. Contoh gimana jemaah sekalian memberi syafaat di dunia? Kita nggak bisa bantu langsung. Kalau kita bisa bantu langsung, seharusnya kita bantu langsung. Pahala kita semakin besar. Tapi kita nggak bisa bantu langsung. Ada orang miskin butuh bantuan, maka kita kontak sahabat kita yang punya kelebihan rezeki. Kita telepon, "Assalamualaikum ya akhi, tolong bantu kawan kita ini, dia lagi susah." Itu namanya kita memberi syafaat kepada orang yang susah ini. Jadi jemaah sekalian, ini sederhana tapi pahalanya besar. Nabi SAW juga bersabda, "Isfa'u tu'jaru." Berilah syafaat, kamu akan mendapatkan pahala. Dan ini sering dilakukan Nabi SAW. Beliau kalau nggak punya apa-apa untuk membantu, maka beliau beri syafaat. Seperti datang tamu subhanallah dari jauh, butuh makan, maka Nabi SAW menyuruh orang untuk mengecek di rumah istrinya ada makanan tidak. Orang itu datang melapor, tidak ada ya Rasulullah. Cari di istri yang lain, tidak ada juga. Ini manfaat banyak istri ya. Ternyata sampai semua istri Nabi SAW tidak ada makanan untuk menjamu tamu. Subhanallah. Ini jemaah sekalian kehidupan Nabi SAW. Tapi bagi beliau itu hal yang biasa saja, nggak membuat beliau gelisah. Beda dengan kita. Kita kalau kekurangan sedikit, ya, baru PSBB sedikit, sudah pusing, ya, gelisah kita. Tapi bagi Nabi SAW itu hal yang biasa, menghadapi kesusahan-kesusahan dunia. Bukan membuat beliau gelisah, tidak. Maka akhirnya Nabi SAW memberi syafaat. Siapa yang mau bantu tamu kita ini? Maka seorang sahabat Ansar akhirnya mau menjamu tamu tersebut. Dibawalah tamu itu ke rumahnya. Subhanallah, ternyata sampai di rumah makanannya pun hanya untuk keluarganya, hanya untuk mereka. Nggak cukup kalau dikasih ke tamu. Maka apa yang terjadi jemaah sekalian? Anak-anaknya dia tidurkan supaya lupa laparnya. Kemudian dia matikan lampu, ruangan dibagi dua. Dia matikan lampu, lalu dia dan istrinya pura-pura makan. Jadi makan bareng sama tamu, tamu makan beneran, karena makanan hanya cukup untuk dia. Kalau mereka ikut makan, ya nggak cukup. Jadi mereka di kegelapan pura-pura makan. Pura-pura makan, subhanallah, sampai seperti itu. Itulah yang Allah sebut dalam Al-Quran tentang para sahabat, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan mereka lebih mengutamakan saudara mereka. Ini dalam perkara duniawi jamaah sekalian. Sahabat itu tidak bersaing dalam masalah duniawi. Siapa bisnisnya lebih maju, siapa lebih kaya, tidak. Yang terjadi sebaliknya. Wa yu'thiruna ala anfusihim. Mereka lebih mengutamakan saudara mereka daripada diri mereka sendiri. Walau kana bihim khasasah. Meskipun yang mereka berikan, mereka juga sebenarnya butuh. Tapi mereka utamakan saudaranya. Namun ini ada batasnya, tidak sampai memudaratkan kita. Ya, kalau kita ngasih ke orang lalu kita jadinya minta-minta, ya itu mudarat namanya. Ya. Jadi ini Nabi SAW mencontohkan kepada kita, beliau sering memberikan syafaat.
maka ini kesempatan berbuat baik di dunia ini. Sebaliknya juga, kalau kita memberi syafaat yang buruk, maka kita ikut menanggung dosa. Wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflum minha. Barang siapa memberi syafaat yang buruk, dia mendapat bagian dosanya. Contohnya, ada orang mau buka karaoke, diskotik, susah dapat izin pemerintah. Mentang-mentang dia kenal wali kotanya, ditelepon, tolong kasih izin nih, karena dia sudah dapat duit. Subhanallah, jemaah sekalian, ini orang-orang yang ikut menanggung dosa. Selama diskotik itu masih ada, selama karaoke itu masih ada, dosa pun ikut mengalir kepadanya. Mungkin ribuan orang, jutaan orang yang datang ke situ untuk berbuat maksiat, dia ikut menanggung dosa mereka tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Baik, ini syafaat di dunia. Namun pembahasan kita adalah syafaat di akhirat. Maka para ulama menjelaskan, syafaat di akhirat itu ada dua macam. Asy-syafa'atul manfiyah wasyafa'atul muthbatah. Syafaat yang dinafikan dan syafaat yang ditetapkan. Syafaat yang dinafikan tidak akan terjadi, dinafikan oleh Al-Quran dan Sunnah. Dan syafaat yang ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Yang dinafikan adalah yang tidak memenuhi syarat, yang ditetapkan adalah yang memenuhi syarat. Apa syarat mendapatkan syafaat di akhirat? Syaratnya ada dua. Yang pertama, idzunullahi lisyafi', izin Allah bagi yang memberi syafaat. Izin Allah bagi yang memberi syafaat. Syarat yang kedua, ridallahi lil masyfu'ilah, ridha Allah bagi yang diberi syafaat. Ridha Allah bagi yang diberi syafaat. Inilah jemaah sekalian yang akan kita bahas di kitab ini, dalil-dalilnya tentang syarat-syarat mendapatkan syafaat. Iya. Jemaah sekalian, secara ringkas, orang-orang yang terjerumus dalam masalah syafaat ada beberapa bentuknya. Di antaranya yang pertama, berdoa kepada selain Allah minta syafaat. Jadi misalkan dia berdoa kepada para wali yang sudah meninggal, wahai Syekh Fulan, berikanlah aku syafaat. Maka ini doa yang syirik. Nanti akan kita sebutkan dalilnya. Syiriknya ada dua bentuk di situ. Syirik dia berdoa kepada selain Allah, dan syirik meyakini selain Allah bisa menentukan syafaat. Dan ini bisa kita sebut sebagai kesyirikan yang kedua. Meyakini selain Allah bisa menentukan syafaat, walaupun dia tidak berdoa kepadanya. Dia meyakini selain Allah itu bisa menentukan syafaat. Maka ini syirik, karena hanya Allah yang menentukan syafaat, sebagaimana insyaallah akan kita sebutkan dalilnya. Kemudian syirik yang ketiga, berdoa kepada selain Allah atau beribadah kepada selain Allah dengan alasan supaya nanti mereka bisa memberi syafaat. Inilah jemaah sekalian yang dilakukan oleh orang-orang musyrik dahulu. Kenapa mereka beribadah kepada selain Allah? Tujuannya supaya dapat syafaat orang-orang atau makhluk yang mereka sembah itu. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Yunus ayat ke-18. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syufa'auna indallah. Dan mereka beribadah kepada selain Allah yang sama sekali tidak bisa menimpakan mudarat kepada mereka, tidak pula bisa memberi manfaat, dan mereka berkata, yang kami sembah itu adalah para pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Surat Yunus ayat ke-18. Begitu pula di surat Az-Zumar ayat ketiga, Allah Azza wa Jalla berfirman,
walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai sesembahan-sesembahan mereka, maka mereka berkata, kami tidaklah menyembah mereka kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Makna mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya adalah memberi syafaat untuk kami. Jadi kalau ada orang berbuat syirik dengan alasan supaya dapat syafaat, maka tidak ada bedanya dengan musyrikin jahiliyah atau musyrikin di zaman Nabi SAW yang Allah sebutkan dalam dua ayat ini. Surat Yunus ayat ke-18, surat Az-Zumar ayat ke-3. Baik. Jemaah sekalian, mari kita bahas dalil-dalil yang disebutkan oleh penulis dalam bab ini. Dalil yang pertama, wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah Azza wa Jalla, wa anzir bihil ladzina yakhafuna an ayyuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyu wala syafi'. Dan berilah peringatan dengannya, yaitu dengan Al-Quran. Allah perintahkan Nabi SAW memberi peringatan dengan Al-Quran. Alladzina yakhafuna ayyuhsyaru ila rabbihim, kepada orang-orang yang takut ketika mereka dibangkitkan menghadap Rabb mereka. Jemaah sekalian, di sini kita bisa memetik pelajaran Al-Quran itu bermanfaat kepada orang-orang yang takut adanya hari kebangkitan untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Laisa lahum min dunihi waliyyu wala syafi'. Tidak ada bagi mereka selain Allah ketika itu yang dapat menjadi wali, yang bisa menolong mereka, menyelamatkan mereka. Tidak pula ada syafi' yang dapat memberi syafaat. Jemaah sekalian, di dalam ayat ini kita bisa memetik dua pelajaran terkait dengan syafaat. Pelajaran yang pertama, kata Allah, laisa lahum min duni, tidak ada bagi mereka selain Allah, waliyyu wala syafi', yang dapat menyelamatkan dan memberi syafaat. Maka syafaat itu milik Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan adanya syafaat, dan syafaat itu milik Allah Azza wa Jalla. Kemudian pelajaran yang kedua, ayat ini menunjukkan ada orang-orang yang dinafikan syafaat untuk mereka. Mereka tidak akan mendapatkan syafaat. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Ya. Makanya jemaah syirik, lalu dengan alasan dia ingin mendapatkan syafaat, kita ingatkan kepada mereka, justru kalau kamu berbuat syirik, malah kamu nggak akan dapat syafaat. Di ayat yang lain lebih tegas lagi, di surat Az-Zukhruf ayat 86, Allah menegaskan, wala yamliku alladhina yad'una min dunih asy-syafa'ah, dan orang-orang yang mereka sembah selain Allah atau makhluk yang mereka sembah selain Allah tidak memiliki syafaat sedikit pun. Nggak ada syafaat sedikit pun bagi mereka. Begitu pula di surat Ghafir ayat ke-18, ma lidzalimina min hamimi wala syafi'i yuta'. Tidak ada bagi orang-orang zalim itu, yaitu orang-orang musyrik, kawan setia dan pemberi syafaat yang akan ditaati atau diizinkan memberi syafaat kepada mereka. Tidak ada. Jadi jemaah sekalian, Allah telah menafikan syafaat untuk orang-orang musyrik, dan Allah menetapkan syafaat hanya untuk dirinya. Ini dua pelajaran yang bisa kita petik dari surat Al-An'am ayat 151. Dalil yang pertama, Allah menetapkan syafaat hanya milik Allah, dan Allah menafikan syafaat bagi orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Ditegaskan lagi di ayat yang lain, surat Az-Zukhruf ayat 86 dan surat Ghafir ayat ke-18. Baik, kita masuk dalil yang kedua.
Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Azza wa Jalla, Qul lillahi asy-syafa'atu jami'a. Katakan, hanya milik Allah syafaat itu seluruhnya. Surat Az-Zumar ayat 44. Jemaah sekalian, ayat pertama dan kedua mengandung pelajaran yang sama, yaitu syafaat hanya milik Allah Azza wa Jalla. Bahkan dalam ayat ini Allah memberi pembatasan. Qul lillahi, katakan hanya milik Allah. Asy-syafa'atu, syafaat itu jami'an, seluruhnya. Ayat ini susunannya adalah susunan untuk memberi pembatasan. Sehingga kalau kita terjemahkan, nggak cukup kalau kita mengatakan Allah pemilik syafaat. Itu terjemahan yang kurang. Tapi harus kita katakan hanya milik Allah syafaat itu. Karena susunan ayat ini adalah susunan untuk memberi pembatasan. Memberi pembatasan hanya Allah Azza wa Jalla yang dapat memberi syafaat. Dan ayat sebelumnya Allah tegaskan, laisa lahum min duni, tidak ada bagi mereka selain Allah yang dapat memberi syafaat. Oleh karena itu jemaah sekalian, seperti yang kita katakan tadi, ketika seseorang meminta syafaat dari selain Allah, maka itu syirik. Ya, masih ingat yang kita bahas di bab tentang syirik berdoa kepada selain Allah? Kapan menjadi syirik? Ketika seseorang meminta sesuatu kepada selain Allah, padahal itu milik khusus Allah. Kalau kita minta kepada selain Allah dan bukan milik khusus Allah, ya tidak syirik. Contohnya anak-anak minta uang ke orang tuanya. Uang bukan milik khusus Allah. Makhluk juga punya uang. Maka minta uang kepada orang tua tidak syirik. Tidak syirik. Ya, tapi kalau kita minta kepada siapapun makhluk sesuatu yang hanya milik khusus Allah, hanya Allah yang mampu mengabulkannya, maka itu syirik. Contohnya apa? Syafaat. Dua ayat ini menegaskan bahwa syafaat milik khusus Allah. Apalagi kalau mintanya kepada orang sudah mati, tambah lagi syiriknya. Baik. Kemudian termasuk syirik yang kedua tadi, meyakini ada selain Allah yang bisa memberi syafaat, atau yang memiliki syafaat, atau yang menentukan syafaat. Ini syirik dalam rububiyah. Kalau yang pertama syirik dalam uluhiyah, berdoa kepada selain Allah. Doa itu ibadah, tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Yang kedua syirik dalam rububiyah, yaitu meyakini ada selain Allah yang bisa menentukan syafaat. Nah, mungkin mereka akan mengatakan, bukankah Nabi SAW akan memberi syafaat? Begitu pula para nabi yang lain, begitu pula para wali. Kita katakan betul. Tapi itu bukan milik mereka. Dan itu pun baru janji. Bukan dikasih sekarang sehingga kita minta kepada mereka sekarang, tidak. Baru janji. Pertama itu bukan milik mereka. Insya Allah nanti akan kita bahas di bagian akhir kitab bab ini. Bukan milik Rasulullah SAW. Jadi bukan Nabi SAW punya semacam kekuatan istimewa, bisa menghalangi orang masuk neraka, bisa mindah-mindahin orang dari neraka ke surga. Tidak. Beliau mohon kepada Allah supaya diizinkan memberi syafaat. Berarti milik Allah, bukan milik beliau hakikatnya. Ini pertama. Yang kedua, itu pun baru janji, bukan sekarang. Bukan sekarang. Baru janji nanti di akhirat baru diizinkan. Sebagaimana dalam doa setelah azan kita baca, wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'attah. Ya Allah, bangkitkanlah beliau sallallahu alaihi wasallam pada kedudukan terpuji yang telah Kau janjikan. Kedudukan terpuji yang telah Allah janjikan untuk beliau, asy-syafa'atul uzma, syafaat yang terbesar. Karena beliau akan dipuji oleh seluruh makhluk kelak di akhirat. Baik. Jadi ayat yang mulia ini menegaskan syafaat hanya milik Allah Azza wa Jalla, dan di sini kita bisa memetik pelajaran penting juga, kekuasaan Allah yang meliputi segala sesuatu. Kemudian dalil yang ketiga, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Azza wa Jalla,
yashfa'u indahu illa biiznih, dan siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan. Surat Al-Baqarah ayat 255. Ini adalah dalil syarat syafaat yang pertama. Idnullahi lisyafi, izin Allah bagi yang memberi syafaat. Jadi tidak serta-merta dia bisa memberi syafaat begitu saja, tidak. Dia menunggu atau meminta izin kepada Allah terlebih dahulu. Hanya Allah pemilik dan penguasa syafaat itu. Ayatnya jelas. Syafaat itu milik Allah, tidak ada yang memberi syafaat kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Maka kalau kita meyakini seseorang bisa menentukan syafaat selain Allah, itu adalah termasuk kesyirikan. Baik. Dan dalil-dalil telah menetapkan secara umum siapa-siapa saja yang akan memberi syafaat secara umum. Secara umum dan secara khusus. Ya, secara umum yaitu semua orang-orang yang beriman, para wali Allah Azza wa Jalla. Adapun secara khusus seperti dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat dan lain-lain. Begitu pula dalil secara umum para syuhada memberi syafaat. Tapi secara khusus orang per orang, siapa syuhada yang diizinkan memberi syafaat, maka itu membutuhkan dalil khusus untuk kita menentukannya. Iya, tapi secara umum syuhada memberi syafaat. Baik. Jadi orang-orang yang berhak memberi syafaat sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla, sudah ditentukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nanti direalisasikan kelak di hari kiamat. Karena ini baru janji untuk mereka. Untuk mereka baru janji. Penentuannya nanti kelak di hari kiamat. Sehingga jemaah sekalian, kalau nanti di hari kiamat lalu kita ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu kita katakan tolong beri syafaat kepada kami, maka itu boleh. Maka itu dibolehkan karena kita ketemu langsung dan kita minta sesuatu yang Allah telah berikan kepada beliau. Sebagaimana insyaallah akan kita sebutkan di akhir pembahasan. Kemudian dalil yang berikutnya yang keempat, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Azza wa Jalla, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayyadzanallahu liman yasha'u wa yarda. Dan berapa banyak malaikat di langit. Ini contoh dalil yang menentukan siapa yang bisa memberi syafaat. Di antaranya adalah malaikat. Tapi kata Allah, tidak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun kecuali setelah Allah mengizinkan bagi siapa yang Allah kehendaki dan Allah ridhoi. Surat An-Najm ayat ke-26. Ini adalah dalil kepada dua syarat syafaat sekaligus. Izin Allah kepada yang memberi syafaat dan ridho Allah kepada yang diberi syafaat. Izin Allah kepada yang memberi syafaat dan ridho Allah kepada yang diberi syafaat. Iya. Jadi ini ayat dalil untuk dua syarat syafaat sekaligus. Adapun dalil khusus untuk syarat yang kedua saja, surat Al-Anbiya ayat 28. Wala yashfa'una illa liman irtada, dan mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali bagi siapa yang Allah ridhoi. Nah, pertanyaannya jemaah sekalian, siapa yang Allah ridhoi untuk diberikan syafaat padanya? Walaupun Nabi SAW mau memberi syafaat kepada seseorang, tapi Allah tidak meridhoi dia dapat syafaat, yang nggak akan bisa. Tidak akan bisa. Nah, pertanyaannya, siapa yang Allah ridhoi untuk mendapatkan syafaat? Inilah yang kita bahas pada dalil yang terakhir. Kita akan memasuki dalil yang terakhir. Allah Azza wa Jalla berfirman, Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillahi. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, panggillah yang kalian sangka sebagai Tuhan kalian selain Allah. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Maka Tuhan-Tuhan kalian itu tidak punya kuasa, tidak punya kepemilikan walaupun hanya sebesar dzarrah, sebesar semut yang paling kecil di langit maupun di bumi.
Wa ma lahum fihi min syirkin, dan mereka tidak bersekutu dengan Allah dalam penguasaan dan pengaturan langit dan bumi. Tidak sebagiannya, tidak seluruhnya. Wa ma lahu minhum min zahirin, dan Allah tidak memiliki penolong dari mereka. Mereka tidak membantu Allah, tidak bersekutu dengan Allah sebelumnya, kemudian Allah tidak butuh bantuan dari mereka. Tidak ada sedikit pun dari mereka yang membantu Allah dalam menguasai dan mengatur langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzina lahu, dan tidak bermanfaat syafaat di sisi Allah kecuali bagi siapa yang Allah izinkan. Surat Saba ayat 22-23. Nah, jemaah sekalian, untuk memahami ayat ini, penulis rahimahullahu ta'ala menukil penjelasan Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala Abul Abbas, berkata Abul Abbas, ini kunyahnya Syekhul Islam. Nafallahu amma siwahu kullama yata'allaku bihil musyrikun. Allah menafikan dari selain Allah, yaitu semua yang kaum musyrikin bergantung kepadanya, menyembah kepadanya. Allah nafikan dari mereka semuanya. Apa yang Allah nafikan? Fanafa an yakuna li ghairihi mulkun, maka Allah menafikan untuk selain Allah kekuasaan dan kepemilikan. Yang disembah maupun yang menyembah, semuanya tidak punya kuasa apa-apa, hanya milik Allah Azza wa Jalla segala sesuatu. Maka ini Allah nafikan dari seluruh makhluk. Au qistun minhu, ataupun bagian darinya, itu juga Allah nafikan. Jadi tidak seluruhnya, yang pertama. Yang kedua, tidak pula separuh atau sedikit saja, nggak ada. Kita nggak punya kepemilikan apa-apa secara hakiki, ya. Secara hakiki kita nggak punya kepemilikan, nggak punya kuasa apa-apa. Semua itu milik Allah Azza wa Jalla. Secara hakiki apa yang ada pada kita itu titipan Allah. Makanya jemaah sekalian, walau disebut rumah ini milik kita, boleh nggak kita bakar rumah kita sendiri? Nggak boleh, karena hakikatnya kita nggak berkuasa atas rumah kita. Kita masih terikat dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Iya. Jadi Allah nafikan kekuasaan seluruhnya maupun sebagiannya dari seluruh makhluk yang menyembah maupun yang disembah selain Allah. Au yakuna aunan lillah. Kemudian yang ketiga Allah nafikan di antara mereka yang menjadi penolong bagi Allah, itu dinafikan, tidak ada. Allah nggak butuh penolong sedikit pun. Jadi nggak ada selain Allah yang memiliki apapun. Tidak seluruhnya, tidak pula separuhnya, tidak pula membantu Allah dalam menguasai dan mengatur seluruh makhluk ini. Maka ini semuanya Allah nafikan. Jemaah sekalian, kalau ini dinafikan dari seluruh makhluk, maka tidak ada satupun makhluk yang berhak disembah. Hanya Allah yang berhak disembah. Kemudian kata Syekh, walam yabqa illa asy-syafa'ah. Tidak tersisa lagi kecuali syafaat saja yang bisa diharapkan. Fabayyana annaha la tanfa'u illa liman adzina lahu rabbu. Maka Allah menjelaskan dalam ayat ini, syafaat itu tidak bermanfaat kecuali bagi yang diizinkan oleh Rabb, oleh Allah Azza wa Jalla. Kama qala ta'ala, juga sebagaimana firman Allah, wala yashfa'una illa liman irtada. Dan mereka tidak bisa memberi syafaat kecuali bagi siapa yang Allah ridhoi. Surat Al-Anbiya ayat 28. Fahadhihi syafa'atu allati yadhunnuha al-musyrikuna hiya muntafiyatun yaumal qiyamah. Maka syafaat yang disangka oleh kaum musyrikin ini adalah syafaat yang dinafikan di hari kiamat. Kama nafahal Quran, sebagaimana dinafikan oleh Al-Quran. Apa yang dinafikan? Syafaat untuk orang-orang musyrik dan syafaat yang mereka sembah selain Allah. Ini dinafikan. Ini dua yang dinafikan, tidak akan terjadi. Syafaat bagi orang-orang musyrik dan syafaat bagi yang mereka sembah selain Allah, nggak akan bisa memberi syafaat. Iya, sebagaimana kita sebutkan tadi ayatnya. Surat apa tadi? Surat Ghafir ayat 18. Sebelumnya surat apa?
Az-Zukhruf ayat berapa tadi? 86. Wala yamlikul ladzina yad'una min dunihi syafa'ah. Orang-orang yang mereka sembah selain Allah tidak memiliki syafaat. Itu yang dinafikan oleh Al-Quran. Yang mereka sembah selain Allah tidak bisa memberikan syafaat, dan orang-orang yang menyembah kepada selain Allah tidak akan mendapatkan syafaat. Ini yang dinafikan oleh Al-Quran. Wa akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ya'ti fayasjudu li rabbih. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa beliau akan datang kelak di hari kiamat, lalu beliau bersujud kepada Rabb-Nya. Nah, inilah jemaah sekalian proses Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta izin untuk memberi syafaat. Setelah orang-orang datang kepada beliau yang sebelumnya mereka telah mendatangi para nabi yang lain dan semuanya menolak, merasa tidak berhak. Nabi Ibrahim menolak, Nabi Nuh menolak, Nabi Musa menolak, Nabi Isa menolak. Semua merasa tidak berhak. Maka Nabi SAW yang akhirnya mereka datangi. Ini juga mereka jadikan dalil, boleh dong berdoa minta syafaat. Buktinya di hari kiamat orang minta syafaat kepada para nabi dan rasul. Maka kita katakan jemaah sekalian, yang terjadi di hari kiamat tidak syirik. Kenapa? Karena mereka meminta sesuatu yang dimiliki oleh para nabi dan rasul tersebut. Yang dimiliki oleh para nabi dan rasul tersebut. Iya. Dan juga mereka bertemu langsung dengan para nabi dan rasul, bukan seperti sekarang. Para nabi dan rasul telah wafat. Sebagaimana telah kita bahas, berdoa kepada orang-orang yang sudah wafat adalah syirik. Dan juga sebenarnya mereka tidak minta syafaat kepada nabi dan rasul, tapi minta kepada nabi dan rasul untuk bermohon kepada Allah agar mereka diberi syafaat. Itu hakikat yang terjadi. Baik. Kemudian apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fayasjudu li rabbih. Beliau bersujud kepada Rabb-Nya. Wa yahmaduhu, dan memujinya. La yabda'u bisyafaati awalan. Beliau tidak langsung bisa memberi syafaat. Tidak serta-merta bisa memberi syafaat, tidak. Karena itu memang bukan kuasa beliau, bukan milik beliau. Beliau bersujud terlebih dahulu, beliau memuji Allah. Tsumma yuqalu lahu, sampai dikatakan kepada beliau, irfa' ra'sak, angkat kepalamu wahai Muhammad. Wa qul yusma', berbicaralah, engkau akan didengarkan. Was'al tu'ta, mintalah, engkau akan dikabulkan. Washfa' tushaffa', dan berilah syafaat, engkau akan diberikan izin memberi syafaat. Jadi ini menunjukkan kepada kita jemaah sekalian, syafaat bukan kuasa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan berkata sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, man as'adun nasi bi syafaatika ya Rasulullah? Siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu di hari kiamat? Dia menjadi orang yang paling berbahagia karena mendapatkan syafaatmu di hari kiamat. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Orang yang akan berbahagia, bahkan menjadi manusia yang paling berbahagia di hari kiamat karena mendapatkan syafaatku adalah yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Inilah jemaah sekalian syarat mendapatkan syafaat. Sedikit lagi Pak, sedikit lagi, kita selesaikan aja, tanggung ini. Jadi siapa yang mendapatkan syafaat? Orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Makanya beliau tutup penjelasan ini dengan mengatakan, fatilka syafa'atu li ahli ikhlas biiznillah. Maka itulah syafaat bagi orang-orang yang ikhlas dengan izin Allah. Orang ikhlas adalah orang yang mentauhidkan Allah, memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah dan hanya karena Allah. Wala takunu liman asyraka billah, dan tidak akan diberikan kepada orang yang mempersekutukan Allah. Wa haqiqatuhu, dan hakikatnya adalah annallaha subhanahu huwallazi yatafaddalu ala ahli ikhlas. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla dialah yang memberikan anugerah kepada orang-orang yang ikhlas tersebut. Fayaghfiru lahum biwasitati du'a iman udzina lahu an yashfa'. Maka orang-orang yang diberi syafaat ini, ahlul ikhlas, diampuni oleh Allah
dengan perantara doanya orang yang diizinkan memberi syafaat. Jadi kalau Nabi SAW memberi syafaat kepada kita, maka artinya kita diampuni dengan perantara doa Nabi SAW di akhirat kelak. Bukan Nabi SAW yang punya kuasa memberi syafaat kepada kita, tapi Allah yang memberikannya, disebabkan Nabi SAW meminta kepada Allah Azza wa Jalla liyukrimahu wa yanalal maqamal mahmuda, yang dengan itu Allah memuliakan orang yang memberi syafaat seperti Nabi SAW, dan dengan itu dia mendapatkan kedudukan yang terpuji, karena manusia akan memuji dia sebab dia bisa memberi syafaat kelak di hari kiamat. Fasyafa'atul lati nafahal Qur'an maka fiha syirkun, sedangkan syafaat yang dinafikan oleh Al-Quran adalah yang terdapat padanya kesyirikan. Walihada athbata syafa'ah biiznih fi mawadhi, oleh karena itu Allah menetapkan adanya syafaat dengan izin Allah dalam beberapa ayat. Wa qad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annaha la takunu illa li ahli tauhid wal ikhlas. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwasannya syafaat itu tidak akan diberikan kecuali kepada ahlu tauhid dan ikhlas. Intaha kalamuhu, selesai ucapan beliau. Jadi jemaah sekalian, inilah kata kuncinya untuk mendapatkan syafaat: mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah dan hanya karena Allah semata. Tidak sedikit pun kita persembahkan ibadah kita kepada selain Allah. Tidak sedikit pun kita membenarkan penuhanan kepada selain Allah. Dan kita tidak mengharap pujian manusia dalam beribadah. Inilah syarat utama mendapatkan syafaat. Semoga kita semuanya insya Allah termasuk orang-orang yang diberikan syafaat. Walhamdulillah, selesai bab yang ke-17 tentang syafaat. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan dalam kondisi yang lebih baik lagi, dan mungkin tidak ada tanya jawab karena waktu sudah habis. InsyaAllah kita berjumpa di pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, mohon maaf tadi saya lupa satu lagi, mengingatkan kesempatan emas di masa pandemi ini. Mudah-mudahan dengan sebab itu Allah menolong kita. Masjid kita, Masjid Ar-Riyad, ada kegiatan hari Sabtu Ahad di Ciranjang. Ya, tidak dianjurkan semua ikut datang karena masa pandemi, tapi sangat dianjurkan semua ikut membantu.